kata bijak yang mengatakan bahwa kecil itu adalah mungil. Kecil itu adalah mungil atau kecil itu adalah indah. Kenapa dikatakan demikian bahwa kecil itu adalah indah? Karena sesuatu yang kelihatan kecil itu dia tidak susah untuk dibawa kemana-mana, dia tidak susah untuk dipegang, atau dia tidak susah untuk diangkat. Jadi ketika dia taruh di sisi mana saja, dia diangkat mau kemana saja bisa. Tetapi kalau sesuatu yang besar, kalau mau mengangkatnya agak susah. Orang mau pegang untuk mau bawa jalan saja susah. Tetapi terkadang orang tidak mau hal-hal yang kecil itu. Orang menginginkan yang besar. Kalau sesuatu yang untuk diangkat-angkat, untuk dibawa-bawa, pasti mereka mau yang kecil, supaya kalau jalan tidak mengganggu penampilan yang ada pada saat itu. Mereka merasa bahwa ketika mereka sudah berpakaian rapi, sudah cantik, baru kalau pegang kantong yang besar di tangan, kayaknya tidak pas dengan penampilan saat itu. Tetapi kalau sudah berpakaian yang rapi, cantik, kalau cuma pegang tas tenteng yang kecil itu atau masukkan di tangan itu kelihatannya sangat cantik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikatakan kecil tadi, ketika kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, hal yang kecil itu menjadi hal yang terbesar, akan menjadi hal yang terbesar. Kenapa saya katakan bahwa hal kecil itu akan menjadi hal yang terbesar? Karena ketika kota kecil yang ditempatkan sebagai kota kelahiran Yesus itu akan menjadi atau akan membuahkan sesuatu yang besar bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi yang menjadi terkecil itu tidak selalu enak. Yang tadi saya katakan, yang terkecil biasanya diabaikan atau dipandang orang dengan sebelah mata, dipandang orang sebagai bahan ejekan. Tetapi ketika kita diberikan sesuatu, contoh ketika kita diberikan uang, pasti kita tidak mau yang jumlahnya kecil. Kalau kita diberikan kado, pasti kita tidak mau yang kecil. Kalau kita mendapatkan yang kecil, pasti kita iri. Kenapa saya mendapatkan yang kecil, terus saya punya kakak atau adik mendapatkan yang besar? Terkadang pikiran-pikiran itu yang senantiasa mengganggu kehidupan kita. Kita susah menerima sesuatu yang kecil itu, pikiran kita merasa terganggu. Tetapi kita tidak menyadari sungguh bahwa sebuah kota kecil Bethlehem Efrata adalah sebuah kota yang ada di Yehuda, yang jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan itu. Bethlehem memang sebuah kota kecil yang di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu, karena kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Tetapi justru dari lorong kecil dan gelap kota kecil Bethlehem itu bersinar terang kehidupan yang kekal bagi kita semua, sehingga kita boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Dari kota kecil ini muncul pemimpin yang besar yang dapat memimpin kita untuk menuju kepada terang. Seorang raja yang memerintah jauh melampaui kekuasaan penguasa maupun penguasa yang ada di dunia ini. Kota kecil Bethlehem juga
adalah kota yang sangat tidak diperhatikan. Mereka tidak mengindahkan siapapun yang menjadi pemimpin di kota itu. Kemudian Mika bernubuat mengenai Bethlehem ini sampai di tengah-tengah kehidupan orang Yehuda yang penguasanya berpesta pora dalam korupsi, para imamnya berubah menjadi fasik, para pedagang semakin tidak jujur, dan ketika para hakim suka menerima suap, dan umat Tuhan sangat menderita. Jadi pada saat itu kehidupan bangsa Yehuda itu hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam berbagai macam hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika Mika dia bernubuat, maka berita yang memberi harapan baru bagi Mika menyampaikan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu tentang nubuat kejatuhan Samaria, kota kerajaan Israel, yang kejatuhan Yerusalem ibu kota Yehuda, bahwa Samaria dan Yerusalem akan hancur, tetapi penyelamatan adalah dari yang terkecil, yaitu Bethlehem Efrata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, pasti yang tadi saya katakan bahwa hal-hal terkecil itu kita tidak menginginkan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kehidupan yang pas-pasan saja, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan kita. Kenapa saya rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa hanya memberikan saya punya kehidupan seperti ini? Padahal orang lain yang tidak beribadah, yang tidak melakukan kehendaknya dalam hidupnya, kehendak Tuhan dalam hidupnya, mereka mendapatkan banyak berkat, banyak kekayaan, kehidupan yang layak. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita yang rajin beribadah, rajin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup, tidak mendapatkan hal yang sama dengan mereka tadi yang tidak melakukan kehendak Allah. Mungkin kita berpikir dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak adil dengan kita, atau mungkin Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi dalam kehidupan kita ini Tuhan yang merancangkan segala sesuatu. Untuk itu Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita menginginkan untuk harus memberikan sesuatu yang sama dengan orang lain yang ada di sekeliling saya, ketika mereka membeli sesuatu yang baru, saya juga ingin membeli. Tapi Tuhan yang merancangkan dalam hidup kita, Tuhan bilang, saat ini engkau menginginkan hal demikian, tetapi saya lebih tahu apa yang engkau perlukan. Jadi kalau hari ini saya ingin membeli yang sama dengan orang lain, tetapi Tuhan tahu apa yang saya lebih butuhkan, saya lebih inginkan di hari ini. Terkadang kita sebagai manusia, kita menginginkan hal-hal yang tinggi dalam hidup kita, tetapi hal-hal yang terkecil kita abaikan dalam hidup kita. Kita punya hidup ini cuma pas-pasan, tetapi kita menginginkan hal yang lebih tinggi dari apa yang kita punya. Kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita lewat tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi kita menginginkan yang lebih lagi dari apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau hari ini kita hanya menjadi seorang pengurus dalam wadah, mungkin dalam pikiran ke depan lebih menginginkan untuk menjadi seorang majelis. Puji Tuhan kalau menginginkan hal-hal yang demikian.
Tetapi kalau dalam kehidupan kita hidup pas-pasan, kemudian lihat orang membeli mobil, lalu kita paksakan kehidupan kita sebagai istri paksakan suami kita untuk membeli lagi mobil, itu adalah hal yang salah dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita hidup pas-pasan dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan rancangkan sesuatu dalam kehidupan itu adalah rancangan kebaikan atau damai sejahtera. Kalaupun kemarin kita merasa bahwa kita berkekurangan, kita hidup dalam banyak masalah, Tuhan masih sayang kita. Hari ini kita masih ada, menikmati hari baru dengan tugas tanggung jawab yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari hal-hal yang terkecil itu supaya ketika kita melangkah kita bisa menikmati sesuatu yang besar. Kalau dalam kehidupan kita mau memulai dari hal-hal yang besar, maka kita akan menjadi sombong dan kita tidak akan menerima apa yang dikatakan kebaikan atau kebahagiaan. Tuhan lebih tahu apa yang kita nikmati dalam hidup kita. Tuhan tahu ketika Tuhan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kita, maka kita akan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu kekayaan yang melimpah dalam hidup kita, pasti kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih contoh, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, gaji dari pekerjaan kita sebesar 1 juta, kita mau memberikan persepuluhan kepada Tuhan 100.000. Bisakah kita memberikan? Bisakah Bapak Ibu? Bisa, karena hanya 100.000. Tapi kalau satu saat kita mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita sebesar 100 juta, yang kita harus berikan untuk Tuhan berapa juta? 10 juta. Apakah Bapak Ibu bisa memberikan 10 juta? Pasti dengan rasa berat memberikan. Ada orang-orang yang mau memberikan 10 juta itu supaya ketika nama dibacakan merasa bangga telah memberikan untuk Tuhan 10 juta. Tapi dalam hati yang paling terkecil itu tidak. Dengan keadaan terpaksa karena nama saya mau dicantumkan di slide atau nama saya mau dibacakan, maka saya memberikan 10 juta itu. Tetapi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, biarpun kita melakukan hal yang kesalahan yang terbesar sekalipun, Tuhan masih bisa berikan pengampunan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan segala sesuatu yang diberikan bagi hidup kita, biarpun kita sudah mendukacitakan hati Tuhan. Untuk itu dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup, mari kita belajar dari firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengar tadi, bahwa lewat kota kecil itu bisa memberikan seseorang atau bisa dijadikan sebagai tempat kelahiran seseorang pemimpin yang terbesar yang ada untuk menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kota kecil itu sesungguhnya telah ada dalam rancangan Tuhan, tetapi juga dalam rancangan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bethlehem, kota kecil itu yang namanya artinya rumah roti. Kenapa dikatakan rumah roti? Kota itu dirancangkan sebagai tempat di mana segala berkat itu datang dan ada
mulai dari tempat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kota kecil itu telah lahir juru selamat bagi kehidupan kita. Kita harus berpengharapan penuh kepada Tuhan bahwa ketika kita ada di saat ini, banyak harapan-harapan yang kita impikan dalam seluruh hidup kita. Teristimewa ketika kita mau ada dalam hari Natal, pasti banyak harapan ke depan kita sudah harapkan. Banyak impian-impian ke depan kita sudah impikan dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita buat, apa yang nanti kita capai di tahun ini, kemudian akan dilanjutkan ke tahun 2024. Banyak hal yang sudah kita pikirkan. Ada yang sudah merancangkan untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung-kampung halaman. Ada banyak hal yang sudah dirancangkan ketika sampai di kampung halaman, apa yang harus buat di sana, apa yang harus dibawa dari kota Sorong, bawa ke kampung halaman untuk orang tua, untuk saudara-saudara, tetapi juga ada yang sudah dipersiapkan untuk persekutuan-persekutuan yang ada di kampung sana. Banyak hal yang boleh disiapkan. Tetapi di saat ini ketika kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa jangan kita mengandalkan kekuatan, kehebatan, serta kekayaan yang kita punya. Kekayaan itu adalah pinjaman dari Tuhan. Tuhan berikan untuk kita untuk menikmati hari-hari hidup kita, untuk melengkapi segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita, sehingga Tuhan percayakan kita untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan yang ada. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pekerjaan, maka kita akan memperoleh gaji. Dan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan memperoleh upah, yaitu keselamatan. Untuk itu jalanilah kehidupan kita dengan segala rancangan-rancangan, rencana-rencana yang boleh kita buat dalam hidup kita. Tetapi satu yang saya katakan, bahwa harus andalkan Tuhan, serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita rancangkan itu boleh terlaksana dengan baik. Karena kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi jawaban itu ada di tangan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus belajar dari hal-hal yang kecil itu, supaya kita dapat memperoleh sesuatu yang besar, yaitu kebahagiaan dan keselamatan. Kita tidak bisa beranjak dari hal yang besar melewati hal yang kecil itu. Kita harus belajar dari yang kecil. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pemimpin yang terbaik dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kita harus bertanggung jawab dengan berbagai macam hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mulai dari dalam kehidupan keluarga rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak, sebagai anak-anak, adik-adik. Ketika kita diberi tanggung jawab dalam keluarga itu, maka kita harus bisa bertanggung jawab untuk melakukan semuanya dengan baik. Bukan saja orang tua yang punya tanggung jawab, tetapi kita juga sebagai anak-anak punya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam keluarga kita sudah bisa melakukan, maka ketika kita keluar, kita bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita ada dalam kehidupan bergereja, dalam persekutuan berjemaat, mari kita jadikan kehidupan kita yang dipilih Allah, yang diutus oleh Allah sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk melakukan hal yang terbaik, yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Jangan ketika kita menghadapi sedikit persoalan, tantangan kehidupan, kemudian kita mengambil keputusan untuk minta undur diri. Saya tidak mau melakukan tugas tanggung jawab itu, saya mau mengundurkan diri. Ibu pendeta, saya kasih masuk surat pengunduran diri. Bapak Ibu coba bayangkan, ketika
kita kehilangan sesuatu barang dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini kehilangan motor, pasti kita merasa banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Perasaan kita campur aduk. Kita merasa kehilangan, kita menangis dan lain sebagainya. Lalu sekarang coba kita bayangkan, ketika kita ada dalam pekerjaan Tuhan, kemudian kita meninggalkan pekerjaan itu, kita bilang kita undur diri. Bagaimana dengan perasaannya Tuhan ketika Tuhan kehilangan orang-orang yang boleh Tuhan pilih untuk melakukan pekerjaannya? Pergi meninggalkan Tuhan, Tuhan kehilangan. Apa yang Tuhan rasakan? Pasti Tuhan juga merasa sedih, Tuhan merasa kehilangan, Tuhan menangis dan lain sebagainya. Dan akhir daripada itu apa yang kita dapat? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan mengambil semuanya itu daripada kita. Dengan demikian kita mengalami banyak proses dalam hidup kita untuk kita menyadari akan salah kita. Untuk itu jalanilah kehidupan kita semua dengan apa yang tadi disampaikan, 3 hal itu. Lakukanlah dengan taat dan setia, maka kehidupan yang kekal, keselamatan untuk mendapatkan kebaikan itu akan kita miliki hanya berasal daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.